Sambahpedia, gudangnya informasi sejarah sains dan teknologi. Beberapa waktu lalu, tim Mbahpedia terbang ke Jepang untuk mengunjungi Museum Kamikaze yang berada di Tokyo. Kali ini tim Mbahpedia bersama teman-teman dari Okinawa bernama Hideyuki Hirano yang sengaja datang ke Tokyo untuk menemani tim Mbahpedia berkunjung ke Museum Kamikaze. Berikut fakta tentang pasukan Kamikaze yang berhasil Mbahpedia rangkum. Yang pertama, pasukan berani mati. Para pilot Kamikaze merupakan pasukan yang sangat disegani musuh karena mereka dikenal sebagai pasukan bunuh diri. Pesawat-pesawat yang mereka kemudikan akan diisi berkilo-kilo bom, kemudian dengan sengaja para pilot ini akan menabrakkan pesawatnya ke pangkalan musuh. Hancurnya pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Pilot Kamikaze berhasil meluluh lantakan pangkalan militer Amerika pada tahun 1941. Para pilot andalan militer Jeoang tersebut terbang dengan membawa bom pada masing-masing pesawat, kemudian menjatuhkannya tepat di atas pangkalan militer Amerika. Hal ini memacu militer Amerika untuk membalas dendam dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketiga, setiap pilot yang akan bertugas harus menuliskan surat wasiat untuk keluarganya. Salah satu surat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, surat tersebut kemudian dikirim ke orang tua ketika misi selesai. Saya mengatakan kepada ayah saya bahwa saya menyesal sudah menjadi siswa yang buruk dan menabrak 3 pesawat selama latihan berlangsung. Saya hanya ingin membuktikan diri kepadanya dan karena itu saya bergabung dengan unit serangan khusus. Ia menambahkan, tapi ibu saya kesal. Sebelum meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah memaafkan ayah saya apabila saya kehilangan nyawa dalam serangan Kamikaze. Fakta keempat, setiap pilot Kamikaze yang tewas akan dicatat namanya dan dibuatkan tempat di kuil yang bernama Yasukuni. Kuil ini adalah kuil Shinto, tempat di mana orang yang tewas dalam berperang dihormati di kuil ini. Fakta kelima, proses pembentukan pasukan Kamikaze pada dasarnya tidak lepas dari semakin menipisnya arteri dan pasukan biasa yang tewas dalam beberapa peperangan, serta posisi Jepang yang kian terdesak oleh sekutu. Pada tahun 1943, militer Jepang mengenalkan sistem rekrutmen kadet ke seluruh perguruan tinggi untuk mengatasi kurangnya jumlah personil militer Jepang. Dengan membawa materi propaganda nasionalisme dan dalih wujud kesetiaan kepada sang kaisar, militer sukses menarik minat para pemuda Jepang yang rata-rata masih berusia di bawah 25 tahun. Total ada 15.149 yang diterima dari seleksi ini. Wow, untuk bunuh diri besar juga ya angkanya. Alasan mereka bersedia bergabung dengan Kamikaze adalah percaya bahwa kematian dilakukan untuk mempertahankan negara dan rakyat Jepang. Anggapan mati untuk negara adalah wujud membahagiakan orang tua, terutama ibu. Solidaritas terhadap rekan pilot yang lain, takut dianggap pengecut karena menolak bergabung dalam Kamikaze. Setelah pasukan terkumpul, bukan berarti masalah terselesaikan. Demikian fakta-fakta yang Mbahpedia rangkum dan semoga bermanfaat. Anda bisa tonton tim kami yang sedang berada di Jepang kali ini. Check it out. Ini adalah pintu masuk Yasukuni, kuil Yasukuni yang dibuat sama dulu untuk mengenang hampir 2,9 juta orang-orang yang bertempur di Perang Boshin dan Perang Dunia Kedua atau World War II. So di dalam ada kuilnya dan juga ada museum Kamikaze. Jadi ada pesawat-pesawat perang yang dipakai oleh pilot Kamikaze untuk menyerang, dulu ada menyerang Pearl Harbor on World War II di Perang Dunia Kedua. Oke, let's go. Oh, sekarang saya bersama Hideyuki. Hello. Yeah. Thank you for coming. Yeah. Sama-sama. Sama-sama. Dan saya ditemani sama Mas Hideyuki dari Hakodate. Hakodate, from Hakodate. Yeah. Jadi monumen ini dibuat untuk Kapten Hitachimaru Junankinehi, right? Dia adalah kapten perang waktu Jepang melawan Rusia di sekitar tahun 1900-an. Oke, jadi hari ini kita sudah sampai di Yasukuni, tapi kita tidak boleh ngambil video di dalamnya. Jadi habis itu mungkin kita mau matiin. Let's go. Jadi Kamikaze itu simpelnya adalah para pilot berani mati. Jadi rata-rata mereka dulu terkenal di Perang Dunia Kedua menabrakkan pesawatnya yang sudah diisi bom ke sekutu. Jadi kuil Yasukuni ini sudah dinasionalisasi oleh pemerintah Jepang untuk mengenal pahlawan-pahlawan yang gugur. Katanya sih begitu. Jadi ini ada 3 bangunan sebenarnya sebelah sana.
Ini kuil utama dan ini Hoden kalau nggak salah namanya. Oke, sekarang kita ke Kamikaze Museum. So, jadi ini adalah lokasi museum. Tadi di dalam banyak sekali peninggalan-peninggalan dari zaman 800 tahun yang lalu sampai hari ini. Tapi saya nggak boleh ngambil video. Nah, ini adalah mungkin ini replika dari Perang Dunia Kedua. Let's see. Jadi ini salah satu, saya nggak ingin coba cek ini replika. Jadi ini contoh pesawat kamikaze yang dulu digunakan Jepang untuk menyerang sekutu di Pearl Harbor. Nah, ini alat apa untuk ini. Kemudian ini engine Atsuta model 21 engine which mounted on Navy dive bomber Susei. Jadi ini museum luasnya sekitar 6,5 hektar. Tapi sayangnya tadi di dalam kita nggak boleh masuk. So, jadi hari ini kita sudah selesai menjelajah Yusukan Museum. Jadi luas banget, sekitar 6,5 hektar. Jadi di dalamnya, tapi sayangnya kita nggak boleh ngambil video. Nah, di dalamnya banyak peninggalan-peninggalan kekaisaran Jepang dari masa ke masa, termasuk dari perang di Indonesia, di Pontianak, ada di Filipina, dan di mana-mana semuanya ada di dalam. Termasuk ada tadi saya lihat salah satu surat dari Presiden Soeharto. Itu saja petualangan saya di Yusukan dan Yasukuni Shrine. Oke, jadi hari ini sudah cukup untuk petualangan hari ini.